Memang seiring umur ya semua fungsi tubuh kita akan menurun ya, termasuk fungsi pendengaran kita. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak boleh paling sering itu korek-korek telinga ya. Korek telinga. Wah, itu kayaknya hobi semua Iya, orang hobi sih, Dok. semua orang. Halo sahabat Premier, jumpa lagi di podcast LS Premier bersama saya Rafa. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat biasanya disepelekan, tapi kalau terganggu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yaitu tentang THT. Nah, di episode kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Lucia Miranti. Halo Dok, apa kabar? Kabar baik, Rafa. Terima kasih, saya senang banget sudah diajak untuk gabung di podcast Premier ini. Ya, pasti episode kali ini bakal bermanfaat banget nih buat para sahabat Premier di rumah. Ya. Nah Dok, pertanyaan pertama yang sering muncul, mengapa kita seharusnya peduli dengan kesehatan telinga kita? Oke. Seperti kita ketahui semua ya, Rafa juga tahu bahwa kita punya panca indera. Pertama kita punya mata sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera penciuman, kulit sebagai indera peraba, lidah sebagai indera perasa, dan yang kita bahas hari ini adalah telinga sebagai indera pendengaran. Tapi nggak cuman pendengaran aja loh telinga itu juga mengatur keseimbangan tubuh kita. Maksudnya keseimbangan di sini adalah posisi tubuh kita saat kita berjalan, berlari, beraktivitas seperti menari gitu ya, berotasi, itu telinga di situ juga bekerja. Dan tahu nggak kalau telinga itu bisa bikin bahagia? Oh gitu. Karena kita kalau misalnya kita bisa komunikasi dengan baik dengan orang, kita bisa komunikasi dengan keluarga kita, dengan saudara kita, kemudian kita juga bisa bergerak dengan baik karena keseimbangan kita baik, tentu kualitas hidup kita baik, produktivitas kita juga baik, sehingga kita bisa bahagia. Nah, sepenting itu ya telinga itu. Ternyata bukan cuma untuk mendengar ya, ternyata buat aktivitas bersehari-hari juga pengaruh, juga untuk sosialisasi gitu ya Dok ya? Iya, pastinya. Ya. Nah, bagaimana Dok kita bisa mengetahui kalau kita sudah mengalami gangguan pendengaran? Kadang-kadang kan nggak sadar tuh mulai menurun. Iya. Paling mudah biasanya evaluasi diri ya. Jadi kita kalau sudah mulai ada keluhan, kok telinga saya kayak ada yang berdenging, berdengung, suara seperti jangkrik gitu, gerebek-gerebek, atau seperti radio rusak gitu ya. Itu kita harus sudah aware bahwa itu ada gangguan pendengaran. Kemudian kedua mungkin dari kitanya kalau sedang menonton televisi atau mendengarkan musik gitu, kita perlu menaikkan volume yang keras sekali. Oh iya, saya itu Dok. Berarti itu hati-hati itu ada gangguan gitu pendengaran. Kemudian bisa dari feedback orang lain. Biasanya orang lain mulai merasa terganggu karena kita meminta dia untuk mengulang terus kata-katanya. Saya tadi habis makan tahu campur loh. Apa? Nasi campur gitu ya. Salah denger ya. Apa? Es campur gitu ya. Jadi kita harus minta mengulang lagi. Kemudian biasanya yang kedua ini bikin selain bikin sebel juga orang lain juga malu karena kita kalau mengalami gangguan pendengaran suara kita menjadi lebih keras bicaranya. Jadi orang lain tuh terganggu dengan suara kita plus malu juga. Kemudian ya itu saat kita ngobrol jadi nggak nyambung, nggak bisa mengikuti pembicaraan yang ada. Nah itu biasanya dari situ. Jadi kalau sudah punya gejala-gejala seperti itu baik orang sekitarnya diri sendiri juga harus mulai sadar, mungkin segera periksakan diri. Oh gitu ya Dok ya. Wah ciri-cirinya ada di saya nih. Aduh jangan dong. Harus segera periksa berarti ya Dok ya. Nah, apakah faktor usia itu berperan Dok dalam penurunan fungsi pendengaran? Ya, memang seiring umur ya semua fungsi tubuh kita akan menurun ya, termasuk fungsi pendengaran kita. Jadi di atas usia 60 tahun biasanya ada penurunan pendengaran telinga kanan dan kiri. Itu biasanya kita curiganya adalah penurunan pendengaran akibat usia atau kita sebut dengan presbikusis. Sebenarnya presbikusis itu tidak bisa kita cegah ya, karena kan penuaan memang akan berjalan begitu. Cuman kita bisa menundanya atau mengurangi tingkat keparahannya. Nah, beberapa cara, pertama dengan menghindari bising ya, terutama bagi pekerja-pekerja pabrik ataupun proyek, itu kan dia terpapar dengan alat berat yang bisingnya cukup tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bising yang seperti apa sih Dok? Bising yang kira-kira di atas 85 desibel. Desibel itu satuannya suara. 85 desibel itu kira-kira seperti suara hair dryer. Hair dryer yang salon punya yang gede ya. Kita nggak ngomong hair dryer yang merek D harga 10 juta ke atas gitu. Itu biasanya desibelnya memang kecil. Jadi kita hair dryer itu harus
menggunakan alat pelindung telinga sudahan, gitu. seperti earmuff atau earplug gitu. Terus Tapi selain kalau hair dryer sebentar aja itu nggak apa-apa kan, nggak Dok, ya? apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalnya itu terus-terusan selama lebih Kalau dari 8 kerjaannya jam, hair dryer terus Nah, gitu ya mungkin ya? dan tapi nggak mungkin dalam Nggak waktu mungkin ya? 8 jam kan, jadi Mhm. hanya sebentar aja nggak apa-apa, berapa menit juga nggak apa-apa. Nah itu harus menggunakan earmuff itu tadi. Ya. Kemudian masih berhubungan dengan bising, biasanya yang sering kita lakukan ya, mendengarkan musik atau menonton TV, mendengarkan podcast gini pakai earphone atau ya. headphone. Nah itu ada peraturannya sebenarnya. Konser gitu ya, Dok, ya mungkin? Ya, terlalu lama menggunakan earphone itu ada peraturannya 60 rule atau Oke. 60 rule. Ya. Jadi 60 pertama adalah tidak boleh volumenya lebih dari 60% dari volume total device. Oh gitu. Jadi device apapun itu kita harus di bawah 60%-nya. Kemudian tidak lebih dari 60 menit per harinya. Kayaknya saya harus periksa Ya. deh, Dok. Karena saya selalu full nih. Iya. Kemudian ini yang paling penting ini. Jadi kita harus menghindari asap rokok. Oh, Nah, berpengaruh juga ya asap rokok secara itu? penelitian itu bahwa orang-orang dengan yang merokok Mm-mm. itu memiliki risiko mengalami 1,69 kali lebih cepat terjadi presbikusis dibanding orang yang tidak merokok. Nah, jadi harus hati-hati ini bagi perokok baik pasif maupun aktif ya. Itu juga menjelaskan hal-hal yang bikin telinga menjadi rusak ya, Dok. Iya. Kebiasaan-kebiasaannya apa aja misalnya? Yang nggak boleh? Kebiasaan yang nggak boleh paling sering itu korek-korek telinga ya. Korek telinga. Wah, itu kayaknya hobi semua Iya, orang hobi sih, Dok. semua orang. Biasanya korek telinga itu bisa pakai cotton bud, pembersih telinga yang besi atau plastik ya. Yang ekstrim tuh saya pernah dapat tuh lidi, bulu ayam, Wow. bulu ayam yang bagian sticknya itu, terus kunci motor, Wow. kunci mobil. Ekstrim Itu, banget ya, sih. itu bahaya karena nanti kotornya semakin terdorong ke dalam, Iya. jadi padat, dia jadi nyeri, bisa mengiritasi juga liang Apalagi kalau pakai telinganya. kunci mobil itu kan lebih malah masuk Iya, bakteri ya, Dok, iya ya, ke benar, jadi telinga. lebih infeksi. Terus waktu lagi ngorek-ngorek ini tiba-tiba ada anaknya lewat kedorong, nah itu bahaya, bisa kena kedang telinganya, Iya, akhirnya iya, kan bahaya. pendengarannya terganggu. Jadi sebenarnya sih membersihkan telinga tuh tidak perlu ya. Nggak perlu Nah, ya, Dok? ya, karena kita punya mekanisme sendiri. Kalau kita ngerasa kotor gimana? Ngerasa kotor, periksakan aja ke dokter periksa THT. dokter. Iya. Sebenarnya kita punya mekanisme sendiri sih. Jadi kalau misalnya kita mengunyah atau bicara, ya pokoknya menggerakkan otot rahang, itu kotoran akan terdorong sendiri ke depan. Jadi tugas kita cuma bersihkan boleh pakai tangan ya saat kita mandi ya, dalam keadaan basah kita bersihkan depannya saja. Atau menggunakan handuk atau tisu yang basah di depannya saja gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pemeriksaan, kira-kira jenis pemeriksaan apa aja nih yang bisa kita lakukan? Pemeriksaan ya pasti periksakan ke dokter THT ya. Nanti kita akan meriksa secara fisiknya, bagaimana liang telinganya, bagaimana gendang telinganya, bentuknya baik apa tidak, apakah ada infeksi di situ, kita bisa obatin. Kemudian selanjutnya kita tes pendengaran. Yang paling gampang itu dengan garpu tala, paling simpel itu dengan garpu tala. Gitu ya, Dok, ting. Nanti dokter akan meletakkan di beberapa bagian kepala, didengarkan di depan telinga. Kemudian ada pemeriksaan yang lebih detail lagi, namanya tes pendengaran dengan audiometri. Nah, di Rumah Sakit Premier ini sudah ada ya tes pendengaran itu. Itu ndak menakutkan, nggak invasif. Jadi cukup duduk manis di dalam ruangan yang kedap suara. Nggak menakutkan lah ya, Nggak Dok, menakutkan, sambil mendengarkan headphone, terus begitu ada suara kita tinggal pencet bel gitu aja. Nanti hasilnya langsung keluar. Nah, makanan apa nih, Dok, yang bisa membantu atau menutrisi kesehatan telinga kita? Ya. Makanan apa aja sih yang asal bergizi itu sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita. Yang terutama untuk fungsi pendengaran itu baiknya adalah sayur, buah yang mengandung mineral, air yang tinggi, sehingga kulit kita terhidrasi, akhirnya kotoran telinga yang dihasilkan juga tidak terlalu keras, bisa keluar sendiri, kita mudah membersihkannya. Kemudian sayur-sayuran hijau seperti brokoli, bayam, itu juga bagus karena mengandung vitamin B9. Itu nutrisi yang baik untuk fungsi saraf pendengarannya. Nah, kemudian makanan yang bertekstur ya, jangan malas-malas mengunyah. Kalau perlu 36 kali ya. Contohnya apa tuh, Dok, makanan bertekstur? Ya, seperti sayur, buah kan ada ininya ya, kita harus
ekstra mengunyah ya Jadi daripada gerakan mengunyah itu ya bisa kita bantu membantu untuk juga ya? kotoran telinganya bisa Oke, keluar gitu. wow, insight baru nih pastinya buat sahabat Premier ya. Ya. Apalagi dok nih kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak telinga? Rafa senang berenang nggak? Suka banget. Kalau berenang biasanya pakai earplug nggak? Enggak sih dok. Iya, memang Mm-mm. itu anjurannya harusnya menggunakan earplug Gitu kalau ya? kita masuk, apalagi kalau kita kepalanya masuk ke dalam air ya. Gitu. Karena nanti air masuk ke dalam telinga, akhirnya ada kelembapan yang trap di situ terjebak, bisa menjadi tempat pertumbuhannya jamur. Gitu. Nah, memang sebaiknya kalau berenang pakai earplug. Earplug Iya. yang terbuat dari silikon ya, supaya tidak menyerap air. Gitu ya dok ya. Iya. Berenang, menyelam gitu ya. Ya, itu Yang termasuk. membuat telinga kita terpapar dengan Air, airnya. ya. Nah ini ada lagi dok, kalau biasanya ada di spa gitu, ada ear candle wax kalau nggak salah. Itu orang-orang kayaknya pakai buat keluarin kotoran gitu, apa benar ya dok? Kalau misalnya menurut ilmunya, penelitiannya sih memang belum ada ya. Tapi kalau kita lihat itu ada kayak keluar-keluar ya, itu nggak tahu tuh keluar kotoran beneran atau memang itu adalah residu dari waxnya juga nggak tahu. Tapi yang pernah saya dapat kasus itu, jadi kan dia candle ya, ear candle, dia meleleh, lelehannya itu sampai ke gendang telinga. Jadi dia melengket di situ. Ya tentu kalau kita mau lepas sakit ya, dan ada risiko untuk gendang telinganya robek. Nah itu akhirnya dia harus mengalami gangguan pendengaran ya selamanya. Itu kan maka merugikan ya, bukannya makin bersih malah makin nambah masalah. Sebaiknya sih tidak disarankan. Jangan dilakukan iya, berarti benar, ya dok ya. benar. Oke. Nah kira-kira kapan dok sebaliknya kita memeriksakan kesehatan pendengaran kita ke THT? Segera, kalau misalnya ada keluhan segera periksakan sebelum terlambat ya. Yang tadi dokter udah bilang ya? Iya, begitu sudah terasa ada gangguan, ada keluhan, segera periksakan saja. Kalau untuk screening rutin, sebaiknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya? 6 bulan sekali diperiksakan. Iya, saya calon berarti dok. Harus periksa. Silakan. Nah, kira-kira kalau periksa itu bisa datang di hari apa dan jam berapa dok? Di ini RS Premier? Kalau saya di Rumah Sakit Premier, Senin jam 1 sampai jam 3 sore, dan Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Oke, Senin dan Rabu ya dok ya, oke. Nah kira-kira dokter punya pesan-pesan nggak untuk sahabat Premier di rumah? Untuk kesehatan telinga, kalau misalnya memang ada keluhan di pendengaran, di telinganya, segera berobat. Kemudian jangan lupa screening tiap 6 bulan sekali, sama batasi untuk mendengarkan bising ya dengan earphone ataupun headphones, harus dibatasi dengan 60-60 rule tadi itu. Oke, baik dok, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Dan sahabat Premier, itu adalah episode kita kali ini. Semoga info ini bisa bermanfaat, dan buat para sahabat Premier semuanya, jagalah kesehatan telinga karena itu bisa membuat kita lebih hidup bahagia. Sekian aja podcast RS Premier hari ini. See you!